Permasalahan cabai merah tentunya sudah sangat sering terjadi di Sumatera Utara. Bukan sekali dua kali masyarakat mengalami kenaikan harga cabai merah. Konsumen mengeluh karena harga kemahalan. Petani juga merugi karena harga jual tinggi tak menjamin dapat menutupi biaya produksi mereka. Seharusnya pemerintah sejak jauh hari sudah dapat memprediksikan kondisi seperti ini. Sebab nyaris setiap tahun terjadi, pada periode yang sama harga cabai selalu meningkat. Lalu apa solusi yang harus dilakukan mengatasi masalah harga cabai merah? Apa saja yang harus dilakukan pemerintah? Memang saat ini belum ada seperti tanaman pangan, yaitu padi, yang mana ada asuransi. Apabila gagal, petani akan diberikan kompensasinya sesuai dengan dana yang tadinya untuk tanaman padi itu berkisar antara 36.000 per hektarnya. Nah, untuk hortikultura belum ada. Nah, ini kita harapkan nanti dengan Dirjen Hortikultura kita mengharapkan adanya bantuan asuransi seperti tanaman pangan. Kenaikan harga cabai merah saat ini bukan berarti memberikan keuntungan kepada petani. Iya, jadi yang perlu sebenarnya dari sisi produksi kita sudah punya banyak sentra ya. Ada di Simalungun, di Karo, di Taput, di Batubara, di Liserdang, di Samosir, Humbang Hasundutan. Jadi itu cukup. Nah, masalahnya seperti saya katakan tadi, kenapa masih ada masa-masa paceklik tadi itu? Karena memang pola tanamnya yang perlu diatur. Jadi ke depan kita pengen mengatur pola tanam sehingga cabai itu di setiap musim ada gitu. Dan itu juga akan didukung dengan irigasi dan sistem nanti kita bangun juga digitalisasi untuk bisa menghubungkan antara petani dan pasar. Dengan demikian rantai pasoknya juga para pemain-pemain di pasar itu bisa kita kurangi. Petani bisa misalnya mengetahui berapa harga di pasar per hari ini dengan digitalisasi. Kita juga bisa tahu misalnya petani hari ini di Humbang Hasundutan menanam dengan luas berapa sehingga nanti diperkirakan 3 bulan ke depan panen. Seterusnya misalnya di Taput ditanam kapan supaya terisi di bulan berikutnya. Seperti itu pola tanamnya. Itu yang sedang kita rumuskan, sebuah peraturan gubernur untuk mengatur pola tanam. Setelah itu nanti kita juga atur pola distribusinya supaya petani bisa mengetahui pola distribusinya ini. Jadi tidak terlalu banyak pemain-pemain di pasar cabai ini. Yang kita jaga selain inflasi juga deflasi. Terkadang juga kan kalau harganya itu supply terlalu banyak, itu bisa menurunkan HPP petani itu misalnya di 20.000, bisa dihargai misalnya di bawah 20.000, itu juga merugikan petani. Yang kita mau sebenarnya petani juga mendapatkan margin keuntungan, tapi di tingkat konsumen juga jangan terlalu tinggi. Nah, yang mau kita atur itu selain tadi pola tanam, sentra-sentra tadi kita perbaiki terus, kita tingkatkan terus, mulai dari teknologi, pengairan, penyuluhan juga kita berikan bibit ke mereka, dan terakhirnya itu nanti kita akan buat digitalisasi untuk mengatur rantai pasok dari cabai ini. Saat harga cabai di pasaran melambung, tak selamanya petani atau pedagang untung. Kenaikan yang terjadi mungkin saja untuk menutupi biaya operasional di tengah menipisnya pasokan. Ya, harapan saya kepada petani-petani ini nanti makanya kita akan mengumpul mereka, akan menyesuaikan pola tanam. Jadi tidak lagi ada hanya, ini mahal, mari kita tanam rame-rame. Nah, ke depannya nanti harga jatuh. Dan kita harapkan juga kepada kementerian lah, kita mengharapkan bantuan-bantuan, sarana prasarana untuk petani-petani kita cabai merah. Termasuk tadi gudang-gudang cold storage mini yang diperlukan oleh petani-petani kita, seperti macam Lubuk Cuik, dia ada 500 hektar hamparannya. Nah, ini perlu juga kapasitas cold storage yang agak luas, yang bisa menampung tadi dan menahan produksinya.
yang bisa dijual belikan kira-kira entah 3 bulan tahan di cold storage itu. Inilah yang kita harapkan. Paling tidak koordinasi kita dengan petani, koordinasi kita dengan kabupaten kota terutama. Nah, kabupaten kota pun harus berperan karena petani-petani ini kan di wilayah kerja kabupaten. Nah, mereka yang membina langsung, ya kita dari provinsi nanti peningkatan SDM-nya, termasuk dengan PPL-PPL kita yang ada di lapangan. Saya rasa itu. Jika pola tanam sudah diterapkan, lantas bagaimana upaya pemerintah agar pedagang tidak mendistribusikan cabai merah ke daerah di luar Sumatera Utara? Ini untuk apa? Untuk tidak menjual di luar wilayah Sumatera Utara itu nggak ada. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Berkoordinasi deh, coba. Sumut coba berkoordinasi dengan Riau, Kepulauan Riau, Batam, begitu ya. Ini kan wilayah-wilayah yang banyak mengkonsumsi tanaman pangan hortikultura. Artinya apa? Coba deh berpikir bagaimana caranya memetakan berapa sih kebutuhan dari Riau, Kepulauan Riau, dan Batam ini terkait dengan sejumlah barang-barang hortikultura yang ada di Sumatera Utara. Nah, selanjutnya pemerintah bisa melakukan pendekatan ke petaninya. Petani ini masalahnya itu di saat harga cabai merah mahal, dia diuntungkan. Apalagi pada hari ini, harga cabai di tingkat petani itu 42 hingga 45 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga keekonomiannya masih di angka 14 ribu paling mahal. Dia untung berkali-kali lipat gitu. Walaupun sebelumnya sempat rugi pada saat menjual di angka 10 hingga 15 ribu. Ya kan? Nah, jadi apa? Jadi kita perlu pendekatan nih ke petaninya supaya pola tanamnya nggak berubah. Cara mensupportnya gimana? Coba deh diberi pupuk subsidi yang tepat sasaran. Mereka jangan dibiarkan untuk mencari pupuk-pupuk dengan cara-cara mereka sendiri yang harganya itu memang harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan pupuk subsidi. Terus lakukan pendampingan biar supaya mereka tuh menemukan masalah-masalah apa saja pada saat melakukan tanaman, pada saat melakukan pola tanam kan gitu. Selanjutnya banyak lagi keluhan-keluhan lain seperti pembiayaan gitu loh. Jadi memang masalahnya ini komprehensif, ada di hulu semua gitu ya. Nah, kalau seandainya kita pingin harga cabai stabil, memang nggak akan pernah bisa kita menentukan 100% ini bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan pemerintah. Selayaknya mengendalikan harga BBM gitu loh, nggak bisa. Mahalnya harga cabai merah tak membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Malah dalam kondisi saat ini, mereka banyak merugi. Sementara di sisi lain, pedagang juga merugi. Sebab dengan harga yang cukup tinggi, otomatis permintaan semakin berkurang. Tak jarang banyak cabai yang busuk di tangan pedagang. Yang paling terdampak dalam masalah ini adalah masyarakat. Mereka tak punya pilihan lain selain mengurangi konsumsi cabai merah. Rumah-rumah makan dan restoran juga begitu. Pemerintah mengklaim sudah melakukan segala upaya, namun hasilnya sampai kini belum terlihat. Toh harga cabai di pasaran masih bergerak liar. Masyarakat, petani, hingga pedagang selalu buntung dalam kondisi seperti ini. Lantas, siapa yang untung?